Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indikator ekonomi yang paling penting di Indonesia, mencerminkan kepercayaan investor serta kesehatan perekonomian nasional secara keseluruhan. Pergerakan IHSG yang fluktuatif dan dalam beberapa periode mengalami penurunan tajam, tidak hanya menciptakan kecemasan di kalangan pelaku pasar, tetapi juga berdampak langsung terhadap stabilitas sektor-sektor vital, terutama perbankan. Sektor perbankan sebagai tulang punggung sistem keuangan sangat rentan terhadap guncangan pasar modal. Setiap penurunan signifikan dalam IHSG berpotensi menurunkan nilai aset, meningkatkan risiko kredit bermasalah, dan mengganggu likuiditas, sehingga memperburuk kondisi keuangan bank-bank nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks, kondisi ini semakin dipengaruhi oleh konteks politik dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh kepemimpinan saat ini. Di bawah era kepemimpinan Prabowo Subianto, sejumlah kebijakan strategis dan langkah-langkah reformasi ekonomi telah diimplementasikan dengan tujuan untuk mengatasi tantangan struktural serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa transisi kebijakan dan penyesuaian sistemik yang terjadi belum mampu sepenuhnya mengimbangi goncangan pasar, sehingga IHSG tetap mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai hubungan antara kebijakan kepemimpinan, kepercayaan investor, dan stabilitas sektor perbankan. Kondisi ini menempatkan perekonomian Indonesia pada persimpangan yang kritis, di mana sinergi antara kebijakan kepemimpinan, reformasi ekonomi, dan upaya stabilisasi pasar menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan yang ada. Melalui pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan IHSG serta dampaknya terhadap sektor perbankan, dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memulihkan kepercayaan investor dan mengembalikan kestabilan sistem keuangan nasional. Artikel ini berupaya mengurai kompleksitas hubungan tersebut dengan mengkaji berbagai dimensi, mulai dari kebijakan ekonomi, dinamika politik, hingga mekanisme pasar yang saling berinteraksi dalam menentukan arah pergerakan IHSG di era kepemimpinan yang tengah berlangsung. Dengan demikian, pendahuluan ini tidak hanya menggambarkan kondisi pasar modal dan perbankan yang tengah menghadapi tekanan, tetapi juga membuka ruang diskusi untuk evaluasi mendalam terhadap strategi kebijakan ekonomi nasional. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi, sekaligus merumuskan rekomendasi yang tepat dalam upaya memitigasi dampak negatif penurunan IHSG terhadap stabilitas sektor perbankan dan ekonomi secara keseluruhan. Secara historis, perbankan Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi guncangan ekonomi, meskipun tidak lepas dari risiko yang muncul akibat volatilitas pasar. Stabilitas sektor perbankan sangat penting, mengingat perbankan berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penyedia kredit untuk sektor real, dan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Namun, ketika pasar modal mengalami penurunan tajam, dampak yang dirasakan oleh perbankan dapat meluas, mulai dari menurunnya nilai aset hingga meningkatnya risiko kredit bermasalah. Dalam konteks ekonomi Indonesia, IHSG juga menjadi tolok ukur bagi investor domestik maupun asing untuk menilai risiko investasi. Oleh karena itu, penurunan IHSG secara signifikan dapat memicu aksi jual yang semakin memperparah situasi, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan investor dan mengganggu stabilitas sektor keuangan, khususnya perbankan. Penurunan IHSG tidak terjadi dalam kekosongan. Faktor-faktor global seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju,
dan gejolak geopolitik telah memberikan tekanan tambahan terhadap pasar modal Indonesia. Di sisi domestik, ketidakpastian politik, pergeseran kebijakan ekonomi, serta masalah struktural dalam sistem perbankan turut memperparah situasi. Dalam beberapa kasus, sentimen negatif di pasar global dapat menular ke pasar lokal. Misalnya, ketika terjadi pengetatan moneter di Amerika Serikat, arus modal keluar dari pasar negara berkembang, seperti Indonesia dapat terjadi, sehingga menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah dan menurunkan kepercayaan investor. Selain itu, dinamika politik domestik yang kerap kali menimbulkan ketidakpastian juga turut mempengaruhi pergerakan pasar saham. Di sisi internal, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi penurunan IHSG. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang masih dalam tahap transisi. Reformasi struktural yang dilakukan untuk mengubah paradigma ekonomi, meskipun memiliki tujuan jangka panjang yang positif, dalam jangka pendek seringkali menciptakan ketidakpastian. Investor cenderung ragu-ragu dalam menghadapi masa transisi karena mereka belum mendapatkan kejelasan mengenai arah dan dampak kebijakan tersebut. Selain itu, masalah struktural dalam perekonomian seperti rendahnya produktivitas, inefisiensi birokrasi, dan tingginya beban regulasi juga memberikan kontribusi terhadap penurunan IHSG. Sektor-sektor yang selama ini menjadi andalan dalam perekonomian, seperti manufaktur dan pertanian, masih berjuang untuk bersaing di pasar global. Hal ini berdampak pada kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa, sehingga secara kolektif menurunkan nilai IHSG. Faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam pergerakan IHSG. Gejolak ekonomi global, seperti fluktuasi harga minyak, perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju, dan ketegangan geopolitik memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia. Ketika investor global mengalami ketidakpastian, mereka cenderung menarik modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga menekan nilai tukar rupiah dan nilai saham. Selain itu, perubahan sentimen pasar yang dipicu oleh isu-isu internasional dapat dengan cepat menyebar ke pasar domestik. Misalnya, ketika terjadi krisis keuangan atau ketidakstabilan politik di kawasan ekonomi utama, investor asing akan lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya persepsi negatif terhadap prospek ekonomi nasional, sehingga menurunkan minat investasi dan berkontribusi pada penurunan IHSG. Namun, transformasi kebijakan yang agresif seringkali memerlukan waktu penyesuaian yang tidak singkat. Transisi dari kebijakan yang bersifat stabilitas jangka pendek menuju strategi pembangunan jangka panjang menghadirkan tantangan tersendiri. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reformasi struktural memang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dalam jangka pendek, ketidakpastian dan gejolak pasar seringkali muncul akibat penyesuaian sistemik yang belum sepenuhnya rampung. Sektor perbankan sangat bergantung pada nilai aset yang stabil untuk mendukung operasional dan pertumbuhan kredit. Ketika IHSG mengalami penurunan tajam, nilai pasar dari aset-aset perbankan termasuk saham yang dimiliki atau dijaminkan oleh bank, menurun secara signifikan. Hal ini berimplikasi pada penurunan modal inti bank, yang kemudian dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh regulator. Penurunan modal ini juga meningkatkan risiko bank menghadapi tekanan likuiditas, terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Bank yang memiliki eksposur tinggi terhadap aset yang nilainya mengalami depresiasi berisiko menghadapi masalah solvabilitas yang pada gilirannya dapat memicu krisis kepercayaan dan menurunkan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit kepada sektor real. Untuk mencegah risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sektor perbankan,
peran regulator dalam memperkuat pengawasan menjadi sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia, BI, harus bekerja sama untuk menerapkan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Pengawasan yang ketat terhadap kualitas aset, manajemen risiko, dan kecukupan modal menjadi kunci untuk menjaga kesehatan bank-bank nasional. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan bank juga perlu menjadi prioritas. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, bank dapat membangun kepercayaan investor dan meminimalkan potensi krisis yang berasal dari masalah internal. Selain itu, regulasi yang proaktif dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi global dan domestik akan memberikan ruang bagi sektor perbankan untuk melakukan penyesuaian secara lebih efisien. Penurunan IHSG yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas sektor perbankan di Indonesia. Dinamika pasar modal yang penuh tantangan, ditambah dengan implementasi kebijakan ekonomi yang sedang dalam tahap transisi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, telah menciptakan ketidakpastian yang merambat ke berbagai sektor ekonomi. Dampak yang dirasakan meliputi penurunan nilai aset, meningkatnya risiko kredit bermasalah, serta penurunan likuiditas yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan investor dan kesehatan keuangan bank-bank nasional. Kendati demikian, situasi ini juga membuka peluang bagi reformasi struktural dan inovasi dalam sektor perbankan. Transformasi model bisnis, peningkatan transparansi, dan penguatan regulasi merupakan beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengembalikan stabilitas sistem keuangan. Optimalisasi kebijakan moneter dan fiskal dikombinasikan dengan peningkatan transparansi dan komunikasi yang efektif, diharapkan mampu mengurangi dampak negatif penurunan IHSG dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih resilient. Kedepannya, tantangan yang dihadapi akan tetap bersifat dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi kebijakan yang terintegrasi serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi gejolak ekonomi global dan domestik. Dengan strategi yang tepat dan penyesuaian yang responsif, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat fondasi ekonominya, mengembalikan kepercayaan investor, dan menciptakan ekosistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peran pemerintah, regulator, dan sektor perbankan tidak dapat dipisahkan. Sinergi dan koordinasi antara ketiganya menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah strategis yang telah diuraikan, diharapkan stabilitas pasar modal dan kesehatan sektor perbankan dapat segera dipulihkan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga pembahasan tentang dampak penurunan IHSG terhadap stabilitas perbankan di era kepemimpinan Prabowo Subianto dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Silakan tinggalkan komentar dan saran di bawah. Kami sangat menghargai pendapat Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.